Alhamdulillah ala ni'amihi al-zahirah wal batinah qadiman wa hadisan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin wal hadirat ikhwatu iman rahimakumullah. Setelah pada pembahasan yang telah lalu kita sudah mengetahui bahwasanya kewajiban kita melakukan apa yang Allah perintahkan serta menjauhi apa yang Allah larang. Hal itu semua tiada lain adalah supaya kita bisa terlepas dari yang namanya azab atau siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila masih di dunia, seorang ayah bisa menyelamatkan anaknya. Ketika masih di dunia, seorang ibu bisa pasang badan demi anaknya. Tetapi ketika nanti di akhirat, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Pada hari itu manusia berpisah dari bapaknya, dari ibunya, dari saudaranya. Setiap manusia mempertanggungjawabkan amalannya masing-masing. Yang akan berguna ketika itu tiada lain adalah amal soleh, sehingga menyesal, harapan, tangisan dan sebagainya sudah tidak akan ada faidahnya lagi. Hal itu dikarenakan al-yauma jazaa'un wala amalun. Pada hari ini tiada lain merupakan hari pembalasan dan bukannya hari untuk beramal. Ketika prinsip kita melakukan ketaatan kepada Allah, menjauhi larangan Allah, maka ketika seseorang itu mau pulang ke rahmatullah, mau kembali kepada Allah, maka Allah menyeru orang tersebut dengan ungkapan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, jiwa yang tidak gelisah, jiwa yang tidak merasa khawatir, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan sentosa. Siapakah manusia yang apabila meninggal dunia Allah akan menyeru mereka, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Siapakah mereka itu? Mereka itulah orang-orang yang tidak tertipu oleh
kehidupan dunia sehingga mereka itu menghormati anak yatim, memberi makan kepada orang miskin, dan selanjutnya mereka itu mau bersedekah. Nah, jadi oleh karenanya Hasan mengatakan yang dimaksud dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, maksud ayat tersebut adalah hei manusia yang tetap hatinya dalam agamaku dan yakin kepada hari pertemuan ini, kembalilah kepada Tuhanmu dengan senang sentosa. Kenapa kembali kepada Allah dengan senang sentosa? Sebab memang orang ini tidak tertipu oleh kehidupan duniawi. Salah satu orang yang akan diseru ya ayyatuhan nafsul mutmainnah tiada lain adalah sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Oleh karenanya ketika kita senantiasa hati kita tetap berada dalam agama Allah, lalu yang kedua kita meyakini kalau kita akan menghadapi yang disebut dengan yaumul hisab atau darul akhirah, kehidupan akhirat, maka Allah akan menyebut kita ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Makanya orang meninggal dunia nanti akan ada dua permisalan, ibu bapak rahimahumullah. Yang pertama seperti orang yang seperti rambut ditepung, kalau diambil butuh kepada tenaga besar tidak. Rambut ditepung diambil itu, maka dengan tenaga yang kecil pun itu rambut bisa terbawa. Tapi satu saat akan ada orang yang ketika dicabut nyawa itu seperti kuku yang sedang kuat menancap lalu dicabut. Kenapa? Dia itu masih betah di dunia, tidak mau pulang ke akhirat, malaikat datang untuk menjemput. Oleh karena itulah makanya kenapa kata Nabi SAW beliau bersabda aksirul hazimil ladatil maut, perbanyaklah oleh kalian mengingat-ingat kematian. Ayeuna tatangga urang nu digotong bisa janten isu pagetong mah urang nu digotong. Bisa janten ayeuna urang ngahibakan tatangga nu ngantunkeun bisa jadi isu pagetong urang nu dihibakan. Maka kita harus bisa mengambil ibrah. Oleh karenanya walaupun menangis darah terus dia berteriak menembus alam semesta, maka ketika itu sudah tidak ada gunanya, sebab tabir gaib ketika sakaratul maut sudah dicabut. Makanya ibu bapak rahimahullah yang mengatakan begini, man ahabba liqa Allah ahabbahullahu liqa'ahu. Barang siapa yang, kata Nabi SAW itu, cinta ingin bertemu dengan Allah, niscaya Allah pun akan suka bertemu dengan dia. Waman kariha liqa Allah karihallahu liqa'ahu. Dan barang siapa yang dia itu benci, tidak suka bertemu dengan Allah, maka Allah juga tidak
suka bertemu dengan dia. Kapan maksud hadis itu? Maksud hadis itu bukan ketika kita masih hidup, tapi barang siapa yang cinta bertemu dengan Allah, maka Allah akan cinta bertemu dengannya. Itu tiada lain adalah bukan ketika hidup, tapi ketika mengalami yang namanya sakaratul maut. Kalau dia cinta bertemu dengan Allah, Allah juga cinta bertemu dengan dia, karena dia orang yang taat beragama, dia berada dalam keimanan, maka Allah akan memanggilnya, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Nah, tetapi Fir'aun ketika sudah diperlihatkan tabir gaib yang menutupi alam gaib ini sudah dicabut, sudah dibuka, maka tobat ketika itu sudah tidak ada manfaatnya. Abdi mata percaya cenah ayana neraka. Kalau betul neraka ada, cing panguburkeun suhu neraka cenah sakumaha panasna. Terus neraka teh sakumaha luasna. Lamunnya tadi bisa jawab abdi rek iman. Kumaha tamayunan jaminu kitu gampang. Sok we gerak kubur sing bener. Dan geus waktuna paeh mah engke oge nalika sakaratul maut bakal katempo. Jadi can Allah teh lamun rek kubur sok sakalian. Mun bade iman sing hade. Abi mah tak percaya cenah ayana sing sakubur nya. Sok kubur heula ti ayeuna sing soson-soson kuburna. Tangge pas maut disiksa di neraka WA-nya ke. Nya kan aya jamin untuk percaya siksa kubur, dikitukeun we kumaha ngajawab teh meni kitu-kitu teuing. Didinya nanya meuli goreng-goreng teuing. Ya cenah cing jawabanna nu ilmiah heuh atuh ilmiah. Mau nanya terlebih dahulu. Berapa bulan di kandungan ibu? Orang itu menjawab 8 bulan. Enak itu maras hari 8 bulan dijawab patuanya mau jadi induk. Nanaonan wae. Eta jalma ngawaler nyatuin teu apa. Ente manu kaalaman wae 8 bulan teu apal nanaon komo nu gaib. Nah makanya oleh karena itu di rakaat terakhir, di tasyahud terakhir kan kita sering berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Nah, maka tiada lain di sana ada fitnatil mamati, fitnah kematian. Yang dimaksud fitnah kematian itu bukan fitnah kematian, tetapi fitnah ketika sakaratul maut. Kenapa? Sebab waktu sakaratul maut inilah Allah akan tunjukkan siapa kita yang sebenarnya. Makanya tong aneh nalika sakaratul maut la ilaha illallah nu kaluar ucapan rumah kancing cokro. Kan aya nu ditalkinan teh sanes nuturkeun tapi kancing cokro. Terus ketika yang ditalkinkan ini yang lebih parah, la ilaha illallah balak 7. Balak genap jenaan. Maka bagaimana untuk kasus orang-orang yang seperti ini? Inilah yang perlu kita khawatirkan.
Di dunia saja Allah mudah untuk membuka aib kita. Makanya doa tadi jangan sampai kita tidak baca, sebab pengaruh dari doa tersebut begitu luar biasa. Makanya peganglah agama dengan sebaik-baiknya. Yakinilah hari pembalasan itu akan ada. Bisa jadikan ayunan ayah zaman mengaraja kenal sholat terpercaya ke Allah. Dan saya mari percaya kumaha aku cenah ke Allah. Nampo Allah nawayacan. Namun ayunan nampo dirinya saya percaya dirinya ada. Jawab nanti. Nah kesin karena neraka memang neraka terayat itu. Ayat cenah dirinya namun taat kalau abis karena neraka bae da urang mah teu apal karena maca Quran jadi paling dia karena neraka. Dengan bangganya orang akan seperti itu. Salamnya lalu si Allah di abdi hujan can salat. Genah eta bahasa. Nah makanya hal ini akan seperti ketika penghuni neraka sakor Allah tanya masalah katun pisangkor. Apa yang menyebabkan kalian masuk neraka sakor? Orang ini menjawab lam naku minal musallin. Sebab kami ini tidak termasuk kepada orang-orang yang sholat. Kenapa? Hal ini terjadi tiada lain adalah karena kami tidak sholat, tidak menganjurkan memberi makan pada orang miskin. Kami mengolok-olok dan berbicara hal-hal yang tidak baik. Puncaknya wa kunna mukadzibu biyaumiddin, dan kami itu mendustakan datangnya hari kiamat hatta atanal yaqin, sehingga kami ini kematian datang kepada kami. Maka baru yang gaib akan nampak ketika yang namanya mati sudah datang. Ketika mati sudah datang, tabir gaib itu dibuka oleh Allah, sehingga ketika ruh sudah ada di tenggorokan, kata Nabi, innallaha la yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Allah tidak akan, Allah pasti menerima taubat seorang hamba kecuali sebelum ruh ada di tenggorokan. Jadi kalau ruh masih belum di tenggorokan, taubatnya pasti diterima. Tapi kalau ruh sudah ada di tenggorokan, sudah tidak akan diterima, sebab yang gaib sudah mulai dibuka. Makanya berarti ketika kita masih diberikan umur untuk hidup, inilah kesempatan terbaik bagi kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar satu saat kita meninggal dunia, Allah memanggil kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan senang sentosa. Kenapa? Sekaranglah saatnya menerima balasan-balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhulin jannati, dan masuklah kalian ke dalam surgaku. Ketika kita bekerja keras, banting tulang,
kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, mau kepanasan, mau kehujanan, mau sehat, mau sakit, kita berusaha sekuat tenaga bagaimana agar bisa hidup sejahtera di dunia. Maka untuk kehidupan akhirat tentunya kita harus jauh lebih bersemangat dari mencari kesejahteraan di dunia. Tapi kenyataannya bagaimana? Lamun orang enjing janjian jam 4 subuh kedah jam 8 enjing kedah terus aya di Jakarta, aya nu jam 7 mangga ke Jakarta, jam 4 terus budak terus naik mobil belanja ke Jakarta lantaran jam 8 kedah terus aya di Jakarta. Nah, badai tanda tangan proyek nu nilaina cukup aduh bisa on time. Tapi nalika Allahu Akbar alhamdulillah Gusti betah di alam dunia teu karaos tos lohor deui salat teu non ada nasar Allahu Akbar alhamdulillah Gusti tos asar deui nya anjeun mah bertak di alam dunia teh padahal pan urang mah salilana di dunia masya Allah salat teh. Jadi terkadang makanya urusan mati ini sering diragukan padahal datangnya itu pasti. Makanya sering dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz, ma ra'aitu yaqinan asbaha bisyak min yaqinin nasi bil maut. Aku tidak melihat yakin lebih serupa dari keraguan selain yakinnya manusia terhadap mati, tetapi mereka tidak mempersiapkannya seolah-olah mereka itu ragu-ragu. Kabayang teh mau teh batur jeung batur urang mah. Padahal sadayana ge umur nambahan jatah murahan tak eta. Ari nu pangheulana mah nu kolot heula nu ngorah heula. Lah. Bulan. Ari maot nu kolot heula nu ngorah heula. Tuh cenah, aya nu kolot heula, aya nu ngorah heula. Rata-rata yang gitu ibu tetiasa batu yuswa mah. Bahkan ayah kajantenan ayah hiji ibu bapak malih ka daerah pasisian di Ciwidey teh teuing kubudakna di dieu teh dibahanan kain kapan belas Pak bisa enak naon di ditu kain kapan datang budak teh taon nges terkolot minta mau. Ternyata qadarullah nu maot diheula teh budak. Kain kapana dari bawah dewe itu nu bapana teh geuning ucang heula kopoe mere buanana. Nah, maka tentu kita berpikir bagaimana agar hidup ini bisa enak, bisa senang. Kenapa banyak orang yang tidak berpikir untuk merasakan mati yang senang? Jadi mati husnul khatimah itu adalah mati dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam. Jadi husnul khatimah bukan hanya sekedar mau baca Quran dampak husnul khatimah. Bukan hanya itu. Ada bapak-bapak sedang kerja, dia nawa itu kerjanya menjalankan perintah Allah, sedang kerja meninggal dunia serangan jantung. Bagaimana? Husnul khatimah tidak husnul khatimah.
Ngan kadewe mun imam sujudna lagi teuing tong diangkat mau kejadian di Garut mah nyangket kana palupun usahana teh kumis nabakan jangan hanya nyangket karena saya tersing jalur ustad tong mau ustad padahal selesai teh kumpul tempat itu sekaligus baru jadi lamunna dari maut sia cenah tempo ieu naon kumis ngangkat kana palupun ari nu di Bekasi mah kajeun aya seorang pemuda mati dalam keadaan husnul khotimah sedang sujud sing hoream pas dilimpahi saku polisi sanes maut sare ti bener sujud. Nah, makanya agar kita termasuk kepada ayat Tuhan nafsul mutmainnah bagaimana? Jaga tauhid dari syirik. Jalankan perintah Allah, jauhi larangannya. Satu saat kita meninggal akan menjadi nafsul mutmainnah. Mata sedalaman jami mukmin ngandung genteng ditinggalkan surga palai-palai engawe gerak angkat. Matana saya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mun aya nu maot engal-engal urus mun eta jalmi teh jalmi nu saleh diengalkeun kana kanikmatan. Lamun eta jalmi teh jalmi anu awon, jalmi anu toleh, maka berarti urang teh engal-engal naon miceun tanggung jawab nu hukumna wajib tidak urang-urang engal beres. Makanya ya nafsul mutmainnah inilah yang menjadi akhir dari harapan. Makanya Nabi SAW waktu itu pernah bersabda, ada seorang hamba diberikan pilihan oleh Tuhannya apakah dia itu mau memilih dunia dan segala isinya atau apa yang ada di tangan Allah. Maka ternyata hamba itu dia memilih apa yang ada di sisi Tuhannya. Siapa hamba yang dimaksud? Ya diri Nabi sendiri. Makanya istri-istri Nabi semuanya menangis. Ini sebagai wujud perpisahan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hal terberat sebelum meninggal, salah satunya itu adalah ketika kita harus berpisah dengan orang yang kita cintai. Ibu pisah jeung menjadi anak, budak memautna pisah jeung ibu bapakna. Biasana sasaran ngomong geula asadaya teh. Ningal kasadaya teh dari tatakannya kosong teh. Tas kitu teh andeukeun. Maka janji Allah ketika tauhid masih bersemayam dalam diri, janji Allah Subhanahu wa taala alhaqnahum bihim dzurriyyatahum, kami akan pertemukan kembali mereka dengan anak cucunya di mana di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi nafsul mutmainnah hanya akan bisa diraih dengan ketauhidan dan dengan amal soleh yang kita laksanakan. Dan yang ketiga, sulitnya sakaratul maut ini disebabkan dosa dan maksiat yang dilakukan. Seperti Al-Qamah kan, ketika meninggal dunia bisa mengucapkan la ilaha illallah tidak. Lalu Nabi nanya apakah dia suka sholat? Atau Rasul jangankan sholat wajib yang sunat wae Al-Qamah mah dibakar, gak pernah alfa. Kenapa Nabi bertanya seperti itu? Di antara penyebab susah
suka meninggalkan sholat. Ini terpercaya nyangke oleh cobia terpercaya. Yang kedua, apakah dia punya orang tua? Maka ternyata tiada lain adalah karena kedurhakaan pada ibunya Alqomah susah mengalami sakaratul maut. Nah, makanya oleh karena itu hendaklah kita bekerja dengan sungguh-sungguh supaya kita jadi orang-orang yang senang dan sentosa di dalam surga bersama hamba-hamba Allah yang soleh. Jadi intinya, jadilah kita manusia yang ketika lahir kita menangis, orang di sekeliling tersenyum bahagia. Dan yang kedua, hendaklah kita menjadi orang yang ketika kita meninggal dunia, kita yang tersenyum, orang yang di sekeliling kita menangis. Kenapa? Disebabkan kepergian kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua hamba-hambanya yang bagaimana? Hamba-hambanya yang ketika tutup usia Allah panggil kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Baik, ada yang mau tanyakan dulu? Silahkan Ibu Bapak. Mangga beli dulu. Mana Ibu Bapak pilih yang balik taras kendala. Aksiru hazimil ladatil maut. Berbanyaklah mengingat-ingat kematian. Dengan cara apa? Nya urang teh sering seueur nu namina ziarah kubur. Di antara sifat ziarah kubur teh dalam artian apa? Kita mengingat-ingat kematian. Ayeuna geuning urang nganter, ayeuna urang ziarah, maka bisa jadi besok kita yang diziarahi. Maka saena bahasana tos we ziarah kubur entong nadran. Uningan nadran kenal bu? Nadran teh eta mangrupikeun salah sawios nami dewa Yunani. Nu mana dewa nadran teh nadra mangrupikeun hiji dewa nu sok nyambut nyawa. Maka di antara keur nyeunangkeun eta dewa lamun keur ka kuburan nyana ieu nyana ieu nyana ieu, mata tong istilahna nadrana. Daya tama pakuat pakai syarat kepercayaan jalma kafir. Urang mah atos we kecapna teh sanes nadran tapi ziarah kubur. Upami ziarah dikhususkeun sadinten bade Ramadan anu teu. Misalkan ayeuna teh sore ke wengi teh bade tarawehan, maka teh anu kuburan teh nu ziarah kubur. Atanapi satos salat Idul Fitri belenyang ka makam. Nah kedah sapertos kitu, maka jawabanna mah teu kedah sapertos kitu. Iraha we ziarah kubur mah. Terus di ziarah kubur teh udah ngobrol kumaha Pak, sehat, alhamdulillah. Jago maju terus ke Pak aja. Maka yang diperintahkan itu apa? Bersihkan makamnya. Setelah itu apa? Doakan kebaikan untuk almarhum atau almarhumah. Bukan kita minta didoakan kepada yang meninggal dunia.
lantaran lebaran loba Sprite jeung Coca-Cola akhirna nalika kakuburan teh ziarah kubur nyanakna Coca-Cola. Terus eta teh Coca-Cola-nya diguyurkeun di leuhur kuburan. Ditaras musim kulit teh kan nahan ku Coca-Cola bisi boseun we simana. Ciherang we ayeuna makan lebaran mangga ku Coca-Cola. Sieueung heureuyan jeung kue tengona sekalian. Mangkali si mama resep kue tengo dicocol kana teh manis jeung teh manisna sakalian. Eta jami ngahurangnya kitu ulah kagok salama. Dora sakitu doraka loba doraka ning loba sarua doraka mah. Jadi teu aya mentang-mentang lebaran kula ku Coca-Cola. Budakna nu panengah mawa Sprite mah ieu Sprite mah kudu bungsu dibawakeun pantah. Kuncara oge-na dipanjanakeun Ciherang. Mah bisi aris wae gayu Ciherangna. Ieu we Sprite-na. Teu aya eta. Jadi teu aya ajaran dinu Islam kuburan kedah dibanjur ku cai. Kapun mah dibanjur ku cai teh sote kumargi taneuh pasir. Maka mun kaanginan teh sok babari kacana nya disiram kamu mandetkeun ari di urang mah bujeng-bujeng kamu mandetkeun pas macu wae cai seueur. Mana ieu mah aneh pas macu cai teh caina teu eureun-eureun. Wah ieu mah jalma ngopet cai cenah tatangka. Padahal sanes kitu pipa kedean yang kapancong. Buku gue pipa kedean kapancong mah cai terus. Pas kapenang we ditutup we eta pipa kedean yang teu beres ayeuna mah. Jadi saena teu aya istilah nadra, tos biceul istilah nadra teh. Lantaran eta pakuat pakait jeung dewa nadra. Dewa nu sok nyambut nyawa berdasarkan kepercayaan orang Yunani. Urang nanaon ziarah kubur sangkan mielingkeun diri urang jeung hiji mangsa urang oge bakal ngaranapan nu model kitu. Ebreh Bu, Pak. Mun atuh kami ebreh mah urang cekakeun atunya ka dieu alhamdulillah ibu bapak sarehat seueuring leuteut ka mana wae atunya. Udah sihapun dan kamar terus kegiatan di PC sanes sekira merkantos kita emut terparu bumbu cuma biasa ada akhirnya ngiring biasa ampun dan sederhana sekapkeun meula duka ieu robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah